informasi tentang kegiatan ini, Pak? Ya, ini kegiatan Olimpiade Asuransi dan Aktuaria dan kegiatan kompetisi pemberian literasi asuransi. Dua kegiatan ini sebetulnya berbeda, ya, tetapi dijadikan satu pada saat final. Ya, final itu berlangsung berbarengan. Yang di atas di aula ini adalah Olimpiade Asuransi dan Aktuaria. Olimpiade Asuransi dan Aktuaria ada dua kategori. Kategori pertama yang pagi hari ini sekarang itu adalah kategori asuransi. Ya, 6 finalis yang hari ini bertanding. Ya. Kemudian yang siangnya itu akan Olimpiade kategori aktuaria. 6 finalis juga yang bertanding. Ya. Kemudian yang di bawah sedang berlangsung itu adalah kompetisi pemberian literasi asuransi. Nah, mereka terdiri dari 4 kategori. Kategori dosen, kategori guru, kategori praktisi, dan kategori mahasiswa. Jadi mereka itu terdiri dari 6 finalis. Setiap finalis itu diuji ya, oleh 3 juri. Ya. Jadi setiap kategori 3 juri untuk kompetisi pemberian literasi. Sedangkan untuk Olimpiade itu 6 juri. Ya, 6 juri. Dan juri ini dari berbagai pihak, ya, baik dari praktisi, ya, perusahaan asuransi maupun dari asosiasi. Ya, terlihat ya, ketua dewan asuransi juga ikut, ya. Kemudian dari otoritas jasa keuangan ini terlibat 2 dari otoritas jasa keuangan, dan juga dari senior asuransi Gerdau. Jadi ini semua pihak ini terlibat di dalamnya, termasuk LLT3, termasuk dari Kementerian Pendidikan. Kenapa ini menjadi penting? Karena semua orang sadar bahwa asuransi sistem yang penting, pilar ekonomi, memang harus dijaga. Ya. Tapi sampai hari ini memang literasi kita itu kurang. Otoritas jasa keuangan sudah memberikan rilis bahwa literasi kita meningkat. Iya, karena apa? Orang banyak ikut BPJS makin tahu, tapi yang tahu cuma itu. Sedangkan asuransi ini luas sekali, mulai asuransi pesawat terbang, asuransi satelit, asuransi segala macam, semua itu mengelola resiko, punya keilmuan khusus. Nah, ini yang tidak orang belajar. Mereka hanya bisa dapat di kampus, karena kampus itu dengan 6 semester untuk D3 dan 8 semester untuk S1 itu mengajarkan semua produk-produk dengan risiko-risiko. Sehingga dulu kalau orang asuransi belajar dari kursus itu sepotong-sepotong, tapi tidak komplit mereka itu. Ya. Ketika berkuliah itu lebih pede, lebih berani, dan saya melihat responnya luar biasa di dunia pendidikan kita. Kami buka S2 ternyata 1 tahun ini bukan 1 tahun sebenarnya 3 semester. Bukan 3 semester, 3 kelas ya. Untuk tahun 2024 itu 107 mahasiswa, ya, peminatnya sangat besar, dan kami memang mencari yang terbaik. Untuk yang Olimpiade ini kita mendapatkan support yang luar biasa, sehingga kami mampu untuk menyelenggarakan acara ini. Memang agak capek sedikit ya, seluruh karyawan Skema Pusat ini terlibat. Yang manusia itu yang pakai guru-guru itu karyawan semua, ya, dan kami tidak pernah pakai IO ya, untuk penyelenggaraan nasional. Kita harus serve semua juri, ada 24 juri ya, dengan peserta yang cukup banyak. Peserta itu ada 300 total, semua total itu 600.
tapi 300 untuk pemberian 300 lebih ya. Kemudian pemberian literasi 300 lebih untuk olimpiade. Tersaring akhirnya masuknya cuma 6 dari seluruh Indonesia. Memang terlihat yang finalis ini didominasi oleh Satu Petrus Wadiana. Kenapa? Mereka komit. Jadi mulai 3-4 bulan sebelumnya sudah pelatihan dan mereka kirim tahun ini 30 orang berdua kategori itu. Tahun lalu 40 orang. Lalu ya karena persiapannya paling matang, akhirnya masuk final Satu Petrus Wadiana. Saya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Ini kan lomba terbuka semua. Ada juga yang BPK juga ada untuk sebentar kategori, ada beberapa wakil. Ini kan sebaran seluruh Indonesia. Jadi ternyata Jakarta tidak banyak yang menang. Ya kita kalau bagi kita panitia kalau Jakarta menang kita lebih untung. Dalam arti biaya nggak keluar terlalu banyak karena kami harus tanggung akomodasi, transportasi dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk peserta pemberian literasi, kami hanya menanggung akomodasi, transportasi dan sendiri. Pak, untuk kedepannya apa akan bisa diadakan roadshow ke luar Jakarta, Pak, program ini? Saya berpikir tahun depannya seharusnya tiap tahun kami roadshow tapi kita sendiri pada saat kita keliling. Tahun depan harus lebih strategis. Tadi saya sudah berbicara dengan kemudian dengan LDT 3. Mereka bisa push lewat LDT. Ya. Dengan demikian kami bisa kerjasama juga dengan LDT yang lain. Misalnya LDT 4, kepala LDT 4 Pak Dr. Lukman yang dulu sering hadir di sini. Dulu adalah direktur kelembagaan dari perguruan tinggi. Nah, jadi sangat tahu, pasti bisa support. Jadi dari situ kita sebarkan, kemudian di tempat yang lain kita sebarkan, supaya kita bisa mendapat hasil yang lebih baik. Kita targetkan 1000, tapi ternyata belum tercapai, baru 600-an. Artinya masih sama jumlah 15 provinsi dibanding tahun yang lalu. Tapi ini juga ya meningkat. Kami terus terang melihat bahwa ini cara yang terbaik juga bagi industri asuransi ya. Jadi sudah dijawab oleh saudari masyarakat. Antonio Violeta. Literasinya tidak sekedar literasi, tahu gitu, tapi ini ngelotok, baca, berlomba. Mereka bisa lebih pintar yang kaget. Seperti itu, dan ini sangat bagus ya. Kalau sampai nanti puluhan ribu bisa jalan, support OJK dan lain sebagainya, nah ini bisa lebih baik. Mereka ini yang juara 1, 2, 3 nanti akan dapat sertifikasi dari pusat prestasi nasional. Karena kami sudah 3 tahun dan memang sudah dijanjikan dan kami berkoordinasi terus. Jadi mereka nanti dapat sertifikat dari kemudian bagaimana tentang juara-juara ini, kita akan memberikan beasiswa kepada mereka. Juara 1, 2, dan 3 itu kita berikan beasiswa kalau seandainya mau berkuliah di SMA Negeri. Namun seperti tahun lalu ada juara 1 aktuaria dari Satu Petrus Wadiana, dia masuk ke STMA yang sekarang jadi moderator atas. Anaknya sangat pintar dan dia mintanya program magang beasiswa yang kami, jadi tidak mengambil beasiswa dari kami tapi magang beasiswa, dan akhirnya dia mendapat magangnya di Indolife. Ya, Indolife yang membiayai kuliahnya sampai selesai dan dia diberikan kesempatan magang di sana selama 4 tahun. Jadi begitu 4 tahun nanti dia akan jadi karyawan. Itu udah pasti. Itu program lama SMA Trisakti. Keunggulan SMA Trisakti. Dulu namanya Astri. Sejak tahun 93 program ini ada. Nah, harapan Pak, saya. Pak, harapannya Pak ke depannya nih kegiatan ini, harapan Bapak? Harapannya sih
dengan kegiatan-kegiatan ini ya, orang tidak sekedar tahu asuransi tapi mereka paham dan mereka bisa bersuara keluar ke Siap. orang lain. Misalnya ada yang punya persepsi salah buruk, mereka bisa dampingi dan lain sebagainya. Siap. Nah, tadi saya sudah berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (EPK). Biasanya mereka menunjuk duta ya. Ya. Saya bilang ini juara-juara, kita kasih nama-nama. OJK bisa menunjuk mereka sebagai duta Siap. ya Oke. di daerah-daerah, karena jarang kan Iya. kita bisa dapat dari seluruh daerah, karena kita bukan asal jadi kenal asuransi daerah-daerah, kita ikut kayak insurance day dan lain datang lihat. Iya. Ini enggak. Mereka tuh belajar dari buku perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Siap. Gitu. Yang kebetulan dulu waktu buat saya Bapak. buat di sana Iya. di OJK. Tadi kan Pak bilang ya, Siap. Oke. jika berdiri kami buat atas nama OJK kerjakan. Dan sekarang ini tersosialisasi dengan baik. Kalau total sudah 1.000 lebih ya. Iya. Orang sudah tahu. Iya. Ya, ini aja 600. 600. Ya, oke. Jadi 1.500-an. Baik. Oke. Dan kita harapnya semakin tahun semakin banyak, dan kita mendapatkan anak-anak pintar di seluruh Indonesia dan masuk ke bidang asuransi supaya pengelolaannya lebih baik. Baik. Kemudian masyarakat yang belajar di luar tidak masuk ke bidang ini pun dia menjadi social control. Iya. Siap. Ya, dia bisa jelasin masyarakat, oh enggak, yang benarnya seperti apa, supaya orang asuransi dalam juga nggak bisa sembarangan. Ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak.